Hai, hari ini kita akan belajar sejarah Indonesia. Kita belajar sejarah Indonesia bersama Ervan Budianto. Ayo, kita kenalan dengan beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervan Budianto. Saya berasal dari Luwu Timur. Background pendidikan saya adalah pendidikan sejarah Universitas Negeri Makassar. Dan sekarang saya sedang bertugas di SMA Negeri 19. Kali ini saya akan membahas mengenai penjelajahan samudra. Salah satu tujuan bangsa Portugis dan bangsa Spanyol melakukan penjelajahan samudra hingga sampai ke Indonesia adalah untuk mencari rempah-rempah. Nah, bagaimana proses bangsa Portugis dan bangsa Spanyol hingga sampai ke Indonesia? Mari kita simak. Let's go. Baiklah, kita mulai dengan jalur penjelajahan yang dilalui oleh bangsa Portugis. Portugis mengirim ekspedisi pertamanya dipimpin oleh Bartolomeus Dias. Kalian bisa lihat di peta jalur yang pernah dilewati oleh Bartolomeus Dias. Bartolomeus Dias berangkat dari Lisabon pada bulan Agustus 1487 menuju ke arah selatan menyusuri pantai barat Afrika. Dan rombongan Bartolomeus Dias terpaksa berlabuh di ujung selatan benua Afrika pada tahun 1488. Tempat tersebut kemudian dinamakan Tanjung Pengharapan atau Cape of God Hope. Setelah keadaan mulai membaik, Bartolomeus Dias beserta rombongannya memutuskan untuk tidak melanjutkan pelayarannya, melainkan memilih kembali ke negara Portugis untuk melaporkan hasil temuannya itu. Pelayar kedua dari bangsa Portugis yaitu Vasco da Gama. Untuk jalur pelayarannya Vasco da Gama kalian bisa lihat pada peta. Vasco da Gama memulai pelayarannya pada tahun 1497, berangkat dari Lisabon dan mengikuti rute Bartolomeu Dias. Sehingga rombongan Vasco da Gama juga singgah di Tanjung Pengharapan. Atas petunjuk dari pelaut bangsa Moor yang telah disewanya, rombongan Vasco da Gama melanjutkan penjelajahannya berlayar menyusuri pantai timur Afrika, kemudian berbelok ke kanan untuk mengarungi Samudra Hindia. Pada tahun 1498, rombongan Vasco da Gama berhasil mendarat sampai di Kalkuta dan juga Goa di pantai barat India. Bahkan di Goa, India, Vasco da Gama berhasil mendirikan kantor dagang yang dilengkapi oleh benteng-benteng yang sangat kuat. Ia membeli rempah-rempah untuk dikirim ke Portugis dan sebagian dijual ke negara-negara Eropa lainnya. Atas kesuksesan ekspedisi ini, maka Raja Portugis mengangkat Vasco da Gama sebagai penguasa di Goa atas nama pemerintahan Portugis. Pelayar ketiga dari bangsa Portugis yaitu Alfonso de Albuquerque. Alfonso de Albuquerque merupakan gubernur jenderal yang berkuasa di Kalkuta, India. Namun setelah beberapa lama menduduki Kalkuta, orang-orang Portugis kemudian sadar bahwa penghasil rempah-rempah bukanlah India. Oleh karena itu, Portugis kembali mengirimkan ekspedisinya untuk mencari sumber rempah-rempah. Ekspedisi itu dipimpin langsung oleh Alfonso de Albuquerque dan berhasil menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Satu tahun setelahnya, pada tahun 1512, Alfonso de Albuquerque beserta rombongannya sampai di Kepulauan Maluku
sebagai pusat rempah-rempah pada waktu itu. Kita telah membahas mengenai jalur pelayaran dari bangsa Portugis. Sekarang kita akan membahas jalur pelayaran dari bangsa Spanyol. Pelayar pertama dari bangsa Spanyol yaitu Columbus. Kalian bisa lihat rute pelayaran Columbus pada peta. Columbus berlayar pada tanggal 3 Agustus 1492 dengan menggunakan 3 buah kapal, yaitu Santa Maria, Nina, dan Pinta. Columbus mulai berlayar mencari sumber rempah-rempah ke dunia barat. Setelah berlayar lebih dari 2 bulan mengarungi Samudra Atlantik, sampailah Columbus di Pulau Guanahani yang terletak di Kepulauan Bahama, Karibia. Ia mengira telah sampai di Kepulauan Hindia Timur yang merupakan sumber rempah-rempah pada waktu itu. Sehingga ia menamai penduduk asli di kawasan itu sebagai penduduk India. Columbus bersama seorang penyelidik bernama Amerigo Vespucci antara tahun 1492 sampai 1504 terhitung telah berlayar sebanyak 4 kali. Mereka menemukan benua baru yang kemudian diberi nama benua Amerika. Jadi, penemu benua Amerika adalah Christopher Columbus bersama Amerigo Vespucci. Pelayar kedua dari bangsa Spanyol yaitu Ferdinand Magellan, atau biasa juga disebut dengan Ferdinand Magalhaens. Untuk jalur pelayarannya Ferdinand Magalhaens bisa kalian lihat pada peta. Pada tanggal 10 Agustus 1519, Ferdinand Magalhaens berlayar ke barat didampingi oleh Kapten Juan Sebastian Elcano dan seorang penulis dari Italia yang bernama Pigafetta. Penulis inilah kemudian yang mengisahkan perjalanan Magalhaens dan Elcano mengelilingi dunia dan berhasil membuktikan bahwa bumi itu bulat seperti bola. Pada tahun 1520, setelah menyeberangi Samudra Pasifik, sampailah rombongan Magalhaens di Kepulauan Massawa. Kepulauan ini kemudian diberi nama Filipina, mengambil nama dari Raja Spanyol, yaitu Philip II. Dalam suatu pertempuran melawan orang Mactan, Magalhaens gugur pada tanggal 27 April 1521. Pelayar ketiga dari bangsa Spanyol yaitu Juan Sebastian Elcano. Untuk jalur pelayaran Juan Sebastian Elcano bisa kalian lihat pada peta. Setelah Magalhaens gugur pada tanggal 27 April 1521, pelayaran dilanjutkan oleh Juan Sebastian Elcano. Akibat peristiwa yang menewaskan Magalhaens, rombongan yang dipimpin oleh Sebastian Elcano bergegas meninggalkan Filipina menuju ke Kepulauan Maluku dan sampai di Pulau Maluku pada tahun 1521. Kita sudah belajar mengenai jalur pelayaran dari bangsa Portugis dan jalur pelayaran dari bangsa Spanyol. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan belajar mengenai jalur pelayaran dari bangsa Belanda dan jalur pelayaran dari bangsa Inggris. Tetaplah semangat belajar dan jangan pernah melupakan sejarah, karena sejarah kita bisa belajar dari kesalahan masa lalu dan kejayaan masa lalu. Terima kasih.